Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Susanti dari Prodi Bahasa Inggris Reguler Plus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai konsep tayamum dalam ajaran Islam. Baik, kita langsung mulai saja ke pengertian tayamum. Pengertian tayamum secara etimologi berarti sengaja. Adapun secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka, telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayamum menurut bahasa sama dengan al-qasdu yang berarti menuju atau menyengaja. Menuju apa? Menuju syariat toharoh atau bersuci, karena tayamum pada dasarnya merupakan bagian dari toharoh yang disyariatkan dalam toharoh. Nah, kemudian menurut Sara, tayamum adalah menyengaja menggunakan tanah untuk menyapu dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Secara umum, tayamum pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksah itu keringanan, sebagai bentuk keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan, misalkan dalam perjalanan, uzur, atau karena tidak adanya air, seperti sedang dilanda wabah kekeringan kemarau panjang. Baik, kemudian kita menuju ke dasar hukum tayamum. Dasar hukum tayamum terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 dan ada pula di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, di dalam hadis pun banyak yang berbicara tentang tayamum. Tapi di sini saya mengutip hadis riwayat Al-Bukhari nomor 344 yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari sholatnya ternyata menemui seseorang yang menyendiri, tidak sholat bersama orang-orang. Beliau bersabda, apa yang mencegah kamu wahai fulan untuk tidak sholat bersama orang-orang? Dia menjawab, aku terkena junub dan tidak ada air. Kemudian Rasul menjawab, hendaknya kamu menggunakan shoid atau bertayamum, karena itu mencukupkanmu. Nah, jadi dari hadis ini dapat kita pahami ya, apabila kita tidak menemukan air dan dalam keadaan junub, kita bisa bertayamum sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi tidak ada alasan tidak ada air atau sedang dalam keadaan junub gitu, karena Allah memberi keringanan kepada kita. Apabila tidak ada air, kita bisa bertayamum. Nah, syarat dalam tayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Maksudnya tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, ia belum terpaksa, sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Contohnya, misalkan saya ingin sholat asar, tapi di jam 2:30 saya tayamum. Biar niat saya, nanti ketika azan saya bisa langsung ke masjid untuk sholat. Itu tidak bisa, karena di situ belum dalam keadaan terpaksa, jadi belum disyariatkan ya. Nah, kemudian kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat. Sedangkan waktu sholat sudah masuk, kita disuruh bertayamum bila tidak ada air setelah dicari dan yakin tidak ada, kecuali bagi orang yang sakit kecuali bagi orang yang sakit tidak diperbolehkan memakai air walaupun terdapat air di sekitarnya. Jadi maksudnya di sini kita harus yakin dulu kalau memang tidak ada air di sekitar kita ya, kecuali bagi orang yang sakit. Kalau orang yang sakit misalkan kakinya terluka, jadi tidak boleh terkena air. Kalau terkena air nanti lukanya tambah parah, itu tidak apa-apa untuk bertayamum walaupun di dekatnya terdapat air. Kemudian yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Jadi kita harus memastikan juga tanah atau debunya itu harus suci, tidak boleh ada najis atau kotorannya. Dan yang keempat, menghilangkan najis. Maksudnya sebelum bertayamum itu hendaknya harus bersih dari najis. Jadi sebelum bertayamum kita harus memastikan bahwa kita sudah bersih dari najis. Misalkan pakaian yang kita gunakan, kita harus yakin udah bersih nih, nggak ada najis. Jadi kita hanya tinggal bertayamum atau membersihkan diri kita, sedangkan pakaian kita sudah bersih. Oke, lanjut. Kita masuk ke fardu dan rukun tayamum. Adapun yang menjadi fardu dan rukun tayamum yaitu membaca niat. Adapun niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat tayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan semua itu dilakukan tertib dan urut. Jadi tidak boleh semau kita, semua sudah ada aturannya. Dari membaca niat, membasuh muka,
membasuh tangan sampai ke siku harus dilakukan secara tertib dan urut. Baik, kemudian kita masuk ke hal-hal yang membatalkan tayamum. Sama halnya dengan wudhu, ada pula hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antaranya hilang akal. Hilang akal ini bisa karena mabuk ataupun gila. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, sudah pasti ini ya. Dalam wudhu pun sama, apabila kita yang bukan muhrim bersentuhan maka akan membatalkan wudhu tersebut. Keluarnya sesuatu dari dua pintu, salah satunya baik itu zat maupun angin. Nah ini contohnya misalkan kita udah tayamum terus tiba-tiba kita pengen pipis gitu ya, itu juga batal tayamum kita. Atau tiba-tiba kita kentut, mohon maaf gitu, itu pun batal tayamum kita ya. Kemudian hilangnya uzur yang dapat memperbolehkan tayamum. Di sini maksudnya seperti tadi saya contohkan di awal, apabila kaki kita terluka sedang korengan gitu ya, mohon maaf. Apabila kena air jadinya tambah parah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata luka tersebut sudah mulai mengering dan sudah boleh kena air. Nah itu yang dimaksud dengan hilangnya uzur yang dapat memperbolehkan tayamum. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Sudah pasti orang yang keluar dari agama Islam maka segala bentuk ajaran dalam agama Islam tidak berlaku baginya lagi. Kemudian mampu menggunakan air setelah tidak dapat menggunakan air, itu sama halnya dengan yang tadi, hilangnya uzur ya. Kemudian sunnah tayamum. Berikut 3 sunnah tayamum secara lengkapnya, yaitu pertama membaca basmalah. Lafaz basmalah kita sudah tahu bersama, Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota tubuh yang kiri. Nah sama halnya dengan wudhu. Di wudhu pun sama, kita harus mendahulukan bagian tubuh kita yang kanan, baru bagian tubuh yang sebelah kiri. Kemudian menipiskan debu, tidak perlu menggunakan debu yang tebal, namun cukup dengan debu yang tipis. Maksudnya jadi ketika kita sudah menempelkan tangan kita ke debu, kita harus menipiskannya ya. Jadi tidak perlu dengan debu yang terlalu tebal. Kemudian kita masuk ke tata cara tayamum. Siapkan atau temukan debu yang bersih atau tanah berdebu. Nah itu sudah pasti ya, karena tayamum itu pakai tanah atau debu yang bersih. Kemudian menghadap kiblat, kemudian mengucapkan basmalah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan debu atau tanah yang suci, kita meletakkan kedua tangan kita di debu tersebut sambil membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian ditipiskan debunya, kemudian diletakkan, usapkan ke muka, kemudian kita tempelkan lagi tangan kita di debu sebelahnya. Jadi jangan di tempat yang sama ya, debunya jangan di tempat yang sama. Setelah itu kita tempelkan lagi tangan kita, kita tipiskan lagi, kemudian kita usapkan mulai dari pergelangan tangan ke siku, kemudian masuk ke bagian dalam, kemudian ke ibu jari. Nah penjelasannya seperti ini. Letakkan kembali telapak tangan pada debu yang belum digunakan. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan lain. Usapkan tangan kiri ke punggung kanan, lengan kanan sampai ke siku. Jadi begini sampai ke siku, terus dibalik tangannya, masuk ke dalam, kemudian sampai ke ibu jari. Nah, pas ibu jari kita giniin ya. Nah, kemudian usapkan bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal yang sama pada bagian kirinya. Di tahap ini pertemukan kedua telapak tangan dan usap di antara jari-jarinya. Oke. Kemudian kita sudah masuk kepada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya tayamum merupakan cara bersuci umat Islam sebagai pengganti wudhu dalam membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum ini biasanya dilakukan ketika ingin sholat namun tidak ada air. Secara istilah tayamum artinya mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang bersih. Tayamum ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Tayamum memiliki tata cara tersendiri untuk membuat tubuh menjadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Caranya mirip seperti wudhu, namun hanya mengusap bagian wajah dan tangan saja. Jadi dalam tayamum kita hanya mengusap wajah dan tangan saja. Nah, dalam praktiknya tayamum memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipastikan sebelum melakukannya. Kalian harus memastikan bahwa daerah kalian benar-benar tidak ada air. Dan debu yang digunakan pun harus debu yang suci. Tayamum memiliki rukun dan sunahnya. Rukun dan dalam tayamum seperti membaca niat, mengusap wajah, mengusap tangan sampai siku dan melakukannya dengan tertib.
Lalu sunnah tayamum seperti membaca basmalah, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, dan juga menipiskan debu. Ada hal yang diperhatikan dalam tayamum, yaitu hal yang dapat membatalkan tayamum. Di antaranya yaitu adanya air di sekitar kita, kemudian murtad, kemudian hilang akal, mabuk, tidur, terus buang air kecil, buang air besar, kentut, dan juga haid, ya, itu tentu hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian materi ini saya masih banyak sekali kekurangan karena saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya ketahui, sebatas pengetahuan saya. Dan saya pun manusia biasa yang banyak khilaf, banyak salah. Maka dari itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini saya masih banyak sekali kekurangan. Akhir kalam saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.